Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Indonesia sangat bergantung dengan Cina. Inilah jawaban resmi dari pemerintah ketika tokoh-tokoh ulama di Indonesia minta kepada pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Xinjiang, yaitu kaum muslimin Uighur, yang hampir kurang lebih 1 juta umat Islam Uighur dibunuh dengan cara keji. Tidak hanya dibunuh, tapi diambil organ tubuhnya dan dijual oleh rezim Partai Komunis Cina. Malam ini kita mencoba untuk membahas tentang pemantik Safatul Islamiyah dan tingkat global sebagai muhasabah, bahan perenungan kita. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, ketika kaum muslimin bangga terhadap ad-dinul haq, terhadap agamanya, ati'ullah wa ati'ur rasul, pasti mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Bahkan manakala mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul Rasul, kecintaan kepada Rasulnya, mahabbatul jihad fisabilillah, dan kecintaan pada jihad fisabilillah itu mengalir dalam tubuh kaum muslimin, pasti Allah akan berikan nasrullah, pertolongan, watamkin, dan kekuasaan yang dapat menundukkan kekuatan kufar dan kekuatan musyrik. Sebaliknya, ketika kaum muslimin meremehkan urusan din, agama, seperti yang dialami di Indonesia, ketika agama dipinggirkan saat Indonesia berubah kiblat ke Cina, konsekuensinya agama terpinggirkan dalam kehidupan bangsa dan negara. Apa yang terjadi? Kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi umat yang lemah dan bangsa yang rendah. Itu konsekuensi ketika din, agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal kalau kita lihat dalam konstitusi negara kita, dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Tapi ternyata dipinggirkan. Ternyata apa yang sudah menjadi ketentuan, ketetapan dalam konstitusi negara, ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, kita sangat bergantung dengan Cina. Dan akhirnya syaratnya agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga akhirnya kita menjadi bangsa yang rendah, tidak punya izzah, tidak punya kewibawaan. Bahkan
ketika tokoh-tokoh Islam di Indonesia minta kepada pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Xinjiang, yaitu kaum muslimin Uighur. Bagaimana kekejian yang dilakukan oleh rezim Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Apa jawaban pemerintah waktu itu diwakili oleh Luhut bin Sarpanjaitan? Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena Indonesia sangat bergantung dengan Cina. Inilah ya, jawaban resmi dari pemerintah ketika tokoh-tokoh ulama di Indonesia minta kepada pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Xinjiang, yaitu kaum muslimin Uighur yang hampir kurang lebih 1 juta umat Islam Uighur dibunuh dengan cara keji. Tidak hanya dibunuh, tapi diambil organ tubuhnya dan dijual oleh rezim Partai Komunis Cina. Bahkan kalau dihitung dengan rupiah, itu hasil penjualan organ tubuh kaum muslimin Uighur yang ada di Xinjiang itu hampir 4 triliun. Ini benar-benar kebiadaban yang dilakukan oleh rezim Partai Komunis Cina di era modern sekarang ini. Belum lagi saudara-saudara kita yang ada di India. Padahal kalau dilihat dari secara statistik, jumlah umat Islam di India itu kurang lebih 191 juta. Indonesia umat Islamnya kurang lebih 200 juta. Jadi hampir mirip dengan Indonesia. Tapi dibanding dengan jumlah umat Hindu di India, umat Islam di India minoritas. Karena jumlah umat Hindu di India itu kurang lebih 1 miliar. Jadi umat Islam minoritas. Sehingga akhirnya ketika Perdana Menteri India mensahkan undang-undang anti-Islam, akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah India resmi melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di India. Dan itu didukung pada saat Donald Trump menjadi presiden Amerika waktu itu. Bahkan patungnya Donald Trump disembah-sembah di India. Ya kan? Jadi genosid, pemusnahan massal kaum muslimin di India itu mendapat dukungan dari presiden Amerika waktu itu, Donald Trump. Sehingga polisi tentara India melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin di India. Tapi begitu India terkena musibah nasional, yaitu paling besar kematian dampak dari COVID-19, akhirnya apa yang terjadi? Justru dunia Islam yang pertama kali memberikan bantuan kepada India dari Kuwait, Turki, ya, dan Saudi dan beberapa negara-negara Timur Tengah. Nah sekarang dilanjutkan lagi, ya kan? Diskriminasi terhadap kaum muslimin, yaitu dilarangnya pemakaian jilbab. Yang sekarang benar-benar umat Islam
sudah tidak bebas lagi menegakkan atau mengamalkan syariat Islam di India. Inilah nasib tragis ketika kaum muslimin minoritas di sebuah negara. Saya masih ingat ketika kedutaan besar Kanada untuk Indonesia datang ke Malang. Waktu itu sekretaris saya yang dikontak, kemudian diinfokan kepada saya. Singkat cerita, akhirnya dari kedutaan besar Kanada untuk Indonesia sepakat hari Jumat jam 10 menjelang sholat Jumat bertemu di lobi Pemkot Kota Batu. Akhirnya pertemuan itu berlanjut dan dari kedutaan besar Kanada untuk Indonesia ini tanya kepada saya, memberikan info dulu kepada saya. Jadi beliau pertama kali ditugaskan di Filipina. Ya. Beliau melihat secara langsung Filipina itu mayoritas Katolik. Dan beliau melihat secara langsung bagaimana nasib kaum muslimin yang ada di Mindanao, Filipina Selatan. Nasibnya tragis. Diburu, dibunuh, muslimahnya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Bahkan Amerika dropping 3.000 marinir untuk membantu pasukan Filipina melakukan genosid terhadap kaum muslimin yang ada di Filipina Selatan. Kemudian setelah itu beliau dipindah ke Thailand. Di sana ada minoritas Muslim di Thailand bagian selatan. Kaum muslimin Patani mengalami nasib yang sama dengan apa yang terjadi di Filipina Selatan. Diburu, dibunuh, muslimahnya diperkosa. Kemudian beliau dipindah di Myanmar, ya, tempat Aung San Suu Kyi, penerima Nobel Perdamaian Dunia. Beliau kaget. Lebih dahsyat lagi, minoritas Muslim yang ada di Myanmar, yaitu kaum muslimin Rohingya. Dia melihat sendiri bagaimana masjid-masjid dikunci, kemudian dibakar oleh biksu-biksu Buddha, sehingga kaum muslimin yang ada di masjid itu terbakar. Bahkan kaum muslimin dikejar-kejar jalan-jalan, dibakar hidup-hidup. Bahkan anak-anak muslim itu ditebas dengan pedang seperti motong kambing di jalan-jalan. Muslimahnya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Bahkan minoritas Muslim Rohingya diberikan dua opsi: mati di darat atau mati di laut. Sehingga banyak kaum muslimin Rohingya memilih mati di laut. Kenapa? Dia memilih untuk mati yang mulia daripada di darat. Dan pernah kita mencoba untuk ketika membawa amanah dari masyarakat Malang Raya untuk kita berikan kepada kaum muslimin
Rohingya yang sampai dia melakukan perjalanan laut hampir sekian bulan. Dia benar-benar melawan ombak, badai di lautan. Sampai-sampai untuk bertahan hidup, itu dia meminum air seninya sendiri untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya ditolong oleh kaum muslimin di Aceh Darussalam. Nah, kami mencoba untuk empati kepada mereka. Saya berangkat ba'da subuh dari Masjid Baitur Rahman Aceh Darussalam. Selesai sholat subuh, kami berangkat lewat jalur darat sampai ke lokasi tempat pengungsian kaum muslimin Myanmar, kaum muslimin Rohingya yang ada di tepi lautan di Aceh, tepi pantai di Aceh, bagian pinggiran. Sampai ke sana jam 10 malam. Jadi ba'da subuh berangkat dari Masjid Aceh, dari Baitur Rahman Aceh Darussalam, nyampe ke lokasi pengungsian kaum muslimin Rohingya di Aceh itu jam 10 malam karena kita lewat jalur darat. Masya Allah, saya sangat terharu sekali karena kita kecapean. Kita tidur di musola, di lantai, di musola. Saya terbangun, nggak taunya sudah ditutup sama orang-orang Rohingya itu tudung itu loh, ditutup seperti bayi gitu. Ternyata untuk menghindari nyamuk-nyamuk yang besar-besar itu. Jadi kami terharu sekali. Jadi beliau benar-benar ikramul muslimin, memuliakan kaum muslimin, memuliakan tamu gitu ya. Padahal beliau sudah kondisinya seperti itu. Akhirnya kita serahkan amanah dari masyarakat Malang Raya kepada saudara-saudara kita Rohingya yang terdampar di tepi lautan di Aceh Darussalam. Dan saat itu benar-benar saat kita melaksanakan sholat Jumat benar-benar sangat mengharukan sekali. Ya, itu banyak yang hafid Quran. Ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 10 juz, 15 juz, 20 juz. Imamnya itu hafal 30 juz. Dan para hafid ini menunjukkan di depan kita kepalanya yang terkena sabetan pedang oleh biksu-biksu Buddha. Itu masih kelihatan jahitannya. Itu. Jadi banyak yang jadi korban kebiadaban biksu-biksu Buddha di Myanmar. Ya, nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya dari kedutaan besar Kanada ini tadi dipindah lagi ke Indonesia. Setelah dari Myanmar dipindah ke Indonesia. Nah, dia tanya, di Indonesia ini mayoritas Muslim. Kenapa umat non-Muslim damai, aman, tenang? Akhirnya saya jawab, to the point. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Itulah Islam yang dijalankan oleh umat Islam Indonesia. Islam yang rahmatan lil alamin.
Sehingga non-muslim di Indonesia aman, tenang, damai. Ya. Tidak seperti umat Islam yang ada di kawasan negara-negara yang minoritas muslim. Sehingga akhirnya saya agak memberikan penegasan. Ini sebenarnya sudah jadi kamus, sudah dulu. Di mana-mana, kalau umat Islam itu minoritas, nasibnya tragis. Tapi di mana-mana kalau umat Islam dari sebuah negara itu mayoritas, pasti umat non-muslim aman, damai. Itu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Itu. Nggak tahunya sholat Jum'ah sudah hampir ditegakkan. Akhirnya saya tutup ini dialog dengan Kedubes Kanada itu. Saya minta izin, akhirnya ditutup, selesai. Akhirnya saya terus menuju untuk khutbah Jum'ah di masjid di Pemkot Kota Batu. Itu masjid Brigjen Sugiono ya, itu di Pemkot Kota Batu. Dalam hati kecil saya, mudah-mudahan dari kedutaan besar Kanada untuk Indonesia ini, mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah. Dia begitu melihat Indonesia, beliau, lu kok berbeda? Umat non-muslim aman, tenang. Nah, itulah perbedaan yang sangat mendasar. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kembali lagi ke bahasan kita. Dalam perspektif Islam, kita tidak boleh memisahkan agama dengan politik. Karena kalau kita pisahkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau kita pisahkan agama dengan politik, itu sama saja dengan memisahkan umat Islam dari Al-Quran was Sunnah. Politik Islam itu dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk mempengaruhi masyarakat Islam agar bersikap sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Oleh karena itu, ulama-ulama Ahlus Sunnah itu memberikan perhatian terhadap as-siyasah as-syar'iyyah, tentang politik Islam. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah kibarul ulama Saudiyah, Imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah, syarahnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu bisa kita beli di toko-toko buku Islam, di Yakub, di Al-Abbas, itu ya. Itu judulnya Politik Islam. Ditulis oleh, jadi syarahnya kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu As-Siyasah As-Syar'iyyah, disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Begitu juga Al-Imam Mawardi rahimahullah. Beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, dan itu juga menjadi rujukan ulama-ulama di seluruh dunia Islam. Ya, bagaimana aturan syariat dalam penyelenggaraan sebuah negara itu diatur oleh syariat Islam.
Jadi dua kitab yang ditulis ulama ini benar-benar jadi rujukan dunia Islam. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada tema kita malam hari ini, yaitu pemantik Safatul Islamiyah dan tingkat global. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang aman wa taqwa dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang ayat 140. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah pelajaran. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, itu maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menjadi dalil sunnah at-tadawul tentang pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Inilah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar ini hak nyata. Jadi realitas pergantian kepemimpinan dunia pasca perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, kemudian perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun, ya kan? Indonesia kena jatah 350 tahun, ya kan, oleh Belanda, sampai berujung pada perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis. Pasca perang salib episode yang kedua itu, akhirnya muncullah dua negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet. Satu berideologi kapitalisme, yang satunya berideologi komunis. Nah, jadi apa yang dikabarkan oleh Allah tentang pergantian kepemimpinan dunia nyata. Setelah golongan mukmin memimpin hampir, mengendalikan dunia hampir 1343 tahun, Allah ganti pada periodisasi sejarah yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu fase mulkan Jabriyah. Ini diganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Muncullah dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi seluruh dunia ini pernah jadi merah, yang dimotori oleh tokoh Zionis Yahudi internasional, yaitu
Karl Marx dan Friedrich Engels. Dimunculkan ideologi komunisme. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Uni Soviet benar-benar menjadi sebuah negara adidaya yang cukup ditakuti dunia. Bahkan pasukan beruang merahnya, pasukan elit Uni Soviet itu cukup ditakuti dunia. Jadi benar-benar dunia ini dikuasai oleh merah. Bahkan di beberapa negara banyak menjadikan ideologi sosialisme komunis menjadi ideologinya. Kita lihat yang mengaplikasikan ideologi komunisme yang diciptakan oleh tokoh Zionis Yahudi internasional Karl Marx dan Friedrich Engels, yaitu Lenin. Kemudian dilanjutkan Stalin, kemudian bergeser ke Cina, ada Mao Zedong, kemudian bergeser ke Kamboja, ada Pol Pot, kemudian bergeser ke Indonesia, ada Muso dan Amir Sarifuddin. Yang terakhir dilanjutkan oleh DN, Aidit dan Nyoto. Nah sekarang dilanjutkan lagi oleh Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi sekjennya. Jadi pengurus artinya pimpinan PKI baru di Indonesia, hasil Kongres Partai Komunis Indonesia Baru di Desa Gerabak, Kabupaten Magelang, dimunculkan kepengurusan Komisi Sentral PKI baru untuk meneruskan perjuangan DN Aidit dan Nyoto. Itu sekarang diketuai oleh Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Ini bahkan struktur organisasi komunis gaya baru ini sudah seluruh Indonesia, ya. Bahkan yang memang yang paling solid itu di Jawa Tengah. Saya pernah diundang oleh Majelis Ulama Surakarta selama 1 minggu. Saya diminta untuk sosialisasi. Saya tunjukkan bagaimana struktur organisasi Partai Komunis Gaya Baru di Jawa Tengah. Saya tunjukkan lewat slide plus foto-fotonya. Itu sudah sampai tingkat desa, tidak lagi kecamatan, tapi struktur kepengurusan Partai Komunis Baru itu sudah sampai tingkat desa. Saya tunjukkan fotonya, itu kaget. Loh Ustaz, itu tetangga saya. Jadi tetangganya jadi pengurus PKI baru. Nggak tahu. Ya. Bahkan Panglima 4 Kodam Diponegoro itu sudah memberikan warning. Ya. Ternyata Panglima 4 Kodam Diponegoro itu mendeteksi pergerakan komunis yang ada di Jawa Tengah itu sejak tahun 2012. Itu sudah mulai bermunculan. Nah, itu. Karena memang basisnya di Jawa Tengah. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Jadi kebiadaban ideologi komunis ini luar biasa. Dalam tingkat internasional, bagaimana di bawah komunisme manusia menindas manusia. Jadi Marxisme menghasut kebencian terhadap orang kaya, bukan menganjurkan cinta pada orang miskin. Bahkan Karl Marx ketika dia berbicara tentang Tuhan, eksistensi Tuhan tidak masuk akal, kata dia. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan, agama candu bagi manusia. Itu yang disosialisasikan oleh DNID di Indonesia, ya. Yang itu sering dikenal dengan revolusi mental ala DNID. Jadi revolusi mental itu yang mensosialisasikan pertama adalah DNID. Dia katakan agama candu. Artinya kalau sebuah negara kepengen maju, pinggirkan agama. Itulah cita-cita DNID di Indonesia. Makanya sekarang kita melihat di Indonesia mencoba untuk mencontoh pemikiran DNID. Ya. Bahkan sampai ada ya tokoh DPR menyatakan kalau Indonesia kepingin maju, hapuskan agama. Astagfirullah. Sampai seperti itu. Ya. Jadi terlaksananya cita-cita Marxisme-Leninisme ini telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara. Mulai tahun 1917 sampai 1991. Jadi hampir 74 tahun sejak 1917 sampai 1991, seluruh dunia ini pernah didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang tidak masuk akal oleh ideologi komunisme. Bahkan sampai Lenin, ya, dia memberikan statement, tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia habis, asal yang tinggal 1/4 itu komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu juga di Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong sejak 1947 sampai 1976, itu telah membantai rakyatnya sendiri kurang lebih 50 juta. Luar biasa. Ini. Jadi korban kebiadaban ideologi komunisme ini sejak tahun 1917 sampai 1991 itu hampir 120 juta manusia dibunuh oleh ideologi komunisme dunia. Jadi kalau kita hitung korban perang di alam jagat raya ini, mulai dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Korea, Vietnam, Afghanistan, Palestina, Lebanon, kalau digabung jadi satu, itu korbannya masih lebih besar korban kebiadaban ideologi komunis ini. Jadi hampir 120 juta manusia dibunuh oleh ideologi komunisme ini
mulai tahun 1917 sampai 1991. Mulai dari Uni Soviet, Cina, Kamboja, Indonesia. Itu dihitung kurang lebih 120 juta yang dibunuh oleh ideologi komunisme. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah munculkan. Kalau dulu pada masa Rasulullah itu ada dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Rasulullah memberikan amanah kepada seorang sahabat pemuda yang umurnya cuma 18 tahun, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritha. Diberi amanah oleh Rasulullah, kamu saya jadikan sebagai panglima perang untuk menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Allahu Akbar. Sampai Rasulullah wafat, dilanjutkan kepemimpinan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau melaksanakan amanah dari Rasulullah, mengangkat Usamah bin Zaid bin Haritha untuk menjadi panglima perang menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadikan amanah yang diberikan oleh Rasulullah tetap dilanjutkan, yaitu menjadikan Usamah bin Zaid bin Haritha sebagai panglima perang menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Allahu Akbar. Akhirnya dari kepemimpinan Usamah bin Zaid bin Haritha ini, dua negara superpower, Persia dan Romawi, berhasil ditaklukkan. Allahu Akbar. Karena para sahabat meyakini sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 71 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalangan mufassir menafsirkan artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah. Jadi akhirnya Allah menangkan. Nah, begitu juga di era fase keempat, ketika dua negara superpower, Uni Soviet dan Amerika, Allah munculkan pemantik Sofatul Islamiyah secara global. Allah pilih seorang sahabat pemuda dari mana? Palestina, untuk menghadapi satu negara adidaya, Uni Soviet. Siapa beliau? Insya Allah Kamis depan kita lanjutkan. Kamis depan bukan, Kamis bulan depan, ya kan, bulan depan. Karena Kamis depan sudah Kamis keempat, jadi saya off. Jadi Kamis bulan depan, insya Allah kita lanjutkan siapa yang dipilih oleh Allah untuk menghancurkan satu negara adidaya, Uni Soviet. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.